Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Konita Azahra, tentunya masih dalam hal seputar tentang bisnis online dan marketplace. Nah, jadi beberapa waktu lalu tuh saya ada membuat video tutorial tentang bagaimana cara mendaftar untuk menjadi TKMP. Nah, TKMP itu adalah tenaga kerja mandiri pemula yang dibuat oleh Kemenaker. Nah, itu biasanya kalau untuk TKMP itu dia kalau lolos mendapatkan dana 5 juta rupiah. Nah, kalau misalnya untuk TKML atau tenaga kerja mandiri lanjutan, itu mendapatkan dana 15 juta jika lolos. Untuk pendaftaran sendiri itu berakhir di tanggal 22 Agustus 2025. Nah, namun ada informasi terbaru bahwa TKMP ini akan diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus 2025. Jadi bagi yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar. Nah, sekarang saya akan membahas saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada video sebelumnya sehingga nanti akan lebih jelas lagi. Nah, baik, jika tampilan Bishop kamu seperti ini, maka sudah selesai ya. Jadi memang status tenan ini adalah menunggu persetujuan, gitu. Nah, ini menunggu persetujuan ini adalah lagi dilakukannya tahap seleksi berkas. Jadi kalau untuk yang TKM pemula ini, untuk yang pemula di TKMP ini yang pertama centang hijaunya harus seperti ini ya. Yang pertama ini jadi semua datanya harus sudah diisi ya. Kalau untuk yang bintang-bintang juga harus sudah diisi. Kemudian untuk yang di sini untuk dokumen pernyataan silakan diklik aja. Kemudian di sini sampai di persyaratan. Ya, sampai di dokumen persyaratan ini sudah diupload. Nah, untuk MOU sama laporan ini belum bisa diedit. Kenapa? Karena kita belum dinyatakan lulus. Gitu. Kalau misalnya sudah dinyatakan lulus, ini bisa diedit dan nanti ada MOU-nya di sini. MOU-nya silakan di-download, kemudian kita tinggal upload dari sini. Nah, kemudian untuk laporan ini, jadi setiap TKMP ini kan ada tugas-tugasnya ya. Kita sudah diberikan dana 5 juta dari pemerintah, masa nggak digunakan dengan sebaik-baiknya? Nah, nanti dari 5 juta ini, ada laporan pertanggungjawabannya, 5 jutanya itu digunakan untuk apa aja. Yang pasti harus untuk usaha, gitu. Silakan dimasuki, nanti ada template-nya, kemudian nanti tinggal dimasukin aja LPJ-nya di sini, gitu. Oke, pertanyaan lainnya. Nah, untuk masalah surat-surat pernyataan yang ada materainya, ya kan, itu boleh nggak sih ditulis tangan kemudian di materai? Untuk segala dokumen itu boleh di print tulis tangan dan di materai. Harus materai basah ya, harus yang offline gitu. Kalau untuk e-materai disarankan tidak menggunakannya gitu. Nah, lebih baik lagi apabila dia diketik dulu nih namanya, kemudian di print, kemudian tinggal dibubuhi, materai, dan ditandatangani gitu. Jadi kelihatan lebih rapi. Untuk masalah foto dokumen, sebaiknya foto dokumen di-scan. Mohon maaf, untuk dokumen itu di-scan gitu. Karena kalaupun mau difoto harus benar-benar cerah, rapi, dan jelas. Nah, kebanyakan tuh fotonya biasa saja. Jadi kayak ada latar belakangnya. Jadi sehingga foto dokumen yang harusnya di-scan kelihatan foto tapi fotonya tuh kurang jelas gitu. Jadi sebaiknya di-scan kalaupun mau difoto harus foto yang jelas. Atau bisa juga menggunakan cam scanner, kan sekarang kalau scan dari HP kan juga udah bisa ya gitu. Jadi harus pokoknya intinya dokumen itu harus jelas fotonya gitu. Untuk menunggu persetujuan ya, kapan harus diupload nih? Kapan harus diupload? Apakah menunggu persetujuan ya? Dokumen tadi sudah saya katakan, kalau untuk masalah dokumen, setiap yang bisa diedit silakan dimasukin saja. Nah, untuk honorer ya, surat pernyataan poin kedua tidak boleh terikat kerja, swasta maupun pemerintahan. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah ini ya, untuk masalah pekerja, jadi kan TKMP ini ditujukan untuk bagi
yang memang tidak bekerja gitu ya kan. Jadi supaya bisa mendapatkan penghasilan. Salah satunya dari usaha ini gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang sudah terikat swasta gitu ya kan atau terikat pemerintahan ya apalagi dia sudah terikat ke pemerintahan ya kayak ASN atau BUMN itu tidak boleh mendaftar di TKMP ini. Tapi kalau untuk honorer ini saya juga kurang tahu ya ini bagaimana terikat apa enggak. Tapi kemungkinan besar ini juga akan ditolak gitu. Kenapa? Karena sudah terikat ikatan dengan suatu instansi gitu kan, berarti kan sudah dinyatakan bekerja seperti itu. Kecuali misalnya contoh ya, kalau tahun lalu tuh banyak yang kayak daftar dia memang buruh atau dia ART misalnya gitu ya kan. Kan dia tidak terikat dengan swasta dan mungkin gajinya pun belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu mungkin masih bisa untuk mendaftar gitu. Oke, untuk KTP yang sudah terdaftar, sandinya nggak tahu solusinya gimana. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa untuk login ya, silahkan cek aja caranya itu silahkan tinggal masukin KTP-nya ya nomor KTP kemudian tinggal klik bantuan. Caranya seperti ini. Nah, ketika masuk, ini ya kalau misalnya kita lupa password ya, lupa password, atau misalnya lupa apapun gitu, misalnya lupa ID atau apa gitu, karena kan ternyata KTP sudah pernah digunakan gitu ya. Klik masuk, kemudian sini klik kendala masuk ke akun. Sudah klik kendala masuk ke akun, kemudian di sini klik pemulihan akun ya, bisa melalui nomor handphone, bisa melalui email, bisa melalui verifikasi identitas. Jadi misalnya kita gini nih, kita lupa nih nomor telepon yang mana yang kita masukin ya gitu. Atau oh kita lupa nih email yang mana yang kita masukin ya. Silakan dimasukin saja identitasnya gitu ya kan ada KTP. Masukin nomor identitasnya sini nomor KTP-nya, kemudian nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian masukin nama ibu kandung, kemudian saya klik lanjutkan. Nanti di situ akan ada keterangannya disuruh untuk ubah password kayak gitu. Jadi gampang ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya lupa nomor telepon, lupa password gitu kan. Silakan pilih salah satu saja mau untuk verifikasi untuk ini ya, untuk login ulang ya, pemulihan akunnya ya. Boleh dari email, boleh dari nomor telepon, boleh dari KTP. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya untuk bekas MOU nanti ya setelah dinyatakan lolos. Nah, untuk menunggu berapa lama keputusannya, ini saya juga kurang tahu ya. Jadi nanti setelah kita mendaftar ini, ini kan kita lagi seleksi berkas ya, si Kemenaker ini kan lagi seleksi berkas. Nanti habis seleksi berkas ini ada yang namanya wawancara. Ini berdasarkan yang tahun lalu ya, kalau tahun lalu ada wawancara. Nanti di wawancara itu barulah nanti mereka akan melihat apakah kita ini layak atau enggak. Si calon TKMP ini layak atau tidak untuk menerima bantuan ini gitu kan, seberapa besar sih kebutuhannya seperti itu. Jadi untuk berapa lamanya ini tidak bisa dipastikan, bisa jadi sebulan lagi, bisa jadi 2 bulan lagi. Namun kalau untuk berdasarkan jadwal tahun lalu, September itu sudah mulai. Kalau berdasarkan tahun lalu ya, September itu sudah mulai, berarti sudah diterimalah dana bantuannya karena tahun lalu itu para pendamping TKMP itu mulai bekerja dari bulan September sampai di bulan Desember seperti itu. Ya. Dan ini diperpanjang ya untuk pendaftaran TKMP sampai tanggal 31 Agustus 2025. Nah, jadi kemungkinan besar bisa jadi nih untuk pengumumannya bisa jadi di awal September, bisa jadi di akhir September. Nah, untuk penerimaan dananya bisa jadi di Oktober, bisa jadi di November gitu. Jadi belum ada kepastian dan belum ada informasi lebih lanjut mengenai ini gitu. Oke. Ya, ini dokumen baiknya diketik. Kalau mau tulis tangan juga boleh asalkan jelas.
Kalau misalnya nggak bisa diklik TKMP-nya, ya, bisanya di padat karya, kata misalnya padat karya, berarti identitas Anda pernah digunakan, ya. Kalau misalnya nggak pernah merasa mendaftar ya, nggak pernah merasa mendaftar TKMP gitu ya kan, tapi kok identitasku sudah digunakan gitu kan. Nah itu bisa saja lapor ke ke ininya, ke CS dari Bishubnya. CS-nya itu mana ya? Nah ini dia. Langsung aja ke call centernya ya. Tanyakan, diskusi aja, bilang gini, identitas saya belum pernah saya gunakan, ya kan? Tapi kenapa saya tidak bisa mendaftar di KMP gitu? Berarti ada yang menyalahgunakan identitas Anda, seperti itu ya. Jadi silakan aja hubungi call centernya. Nah, untuk usaha menjahit boleh banget ya. Jadi tahun lalu itu dampingan saya ya, TKMP saya itu ada yang dia usahanya menjahit. Kemudian ada yang dia usahanya malah jualan baju keliling, ya. Ada dia juga usahanya jual minuman gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, mau usaha apapun bisa ikut di atau bisa daftar di TKMP ini. Malah kalau yang sudah punya usaha kecil-kecilan itu berpeluang besar untuk diterima ya, karena kan si Kemenakernya melihat oh ini sudah ada nih usahanya sudah jelas nih. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada si TKMP ini, maka bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya seperti itu, gitu kan. Kalaupun misalnya memang belum punya usaha, jadi kan ada nih rencana usahanya, silakan dibuat rencananya sebaik-baiknya. Jadi ketika dana dari Kemenaker ini diberikan, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya juga gitu. Karena nanti kan ada laporannya gitu. Nah, ada juga yang bertanya bahwa ini kalau misalnya nenek-nenek ya kan ada juga kan kan ada batas usianya 60 berapa tahun gitu ya. Nenek-nenek itu bisa daftar. Ya sebenarnya bisa daftar. Yang daftarkan itu adalah cucunya atau anaknya. Itu boleh banget ya, nggak masalah. Karena kan juga kadang-kadang kan kalau misalnya udah nenek-nenek itu kan atau kakek-kakek kan agak susah ya untuk membuat laporan. Pasti tuh yang membuat laporannya anaknya atau cucunya. Itu nggak masalah ya. Yang bermasalah adalah kalau setelah dinyatakan lolos tidak digunakan dengan disalahgunakan ya dananya, disalahgunakan dananya ke hal yang lain dan tidak membuat laporan ke Bishub. Itu bermasalah ya, karena tahun lalu banyak banget masalah seperti itu. Jadi setelah dana diterima kemudian tidak digunakan sebaik-baiknya, malah kabur-kaburan dari ininya, dari pendampingnya. Jadi sehingga pendamping itu agak sulit untuk menemukan si TKMP-nya seperti itu. Nah, kemudian satu kakak ya. Jadi untuk TKMP ini satu kakak hanya bisa mendaftar satu orang. Ya kalau misalnya mau mendaftar dua orang dalam satu kakak itu mendaftar, ya boleh silakan saja. Tapi nanti yang diterima hanya satu. Biasanya seperti itu sih. Nah, kalaupun misalnya terjadi nih satu kakak bisa mendaftar nih, ya kan misalnya lolos nih ya, satu kakak bisa satu keluarga nih daftar semua bisa lolos gitu kan. Itu kecil kemungkinan gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa lolos ya wallahu alam mungkin memang loss lah dari seleksi gitu. Oke. Mungkin itu aja ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan di kali ini gitu ya. Oke, baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video hari ini mengenai tanya jawab ya tentang TKMP. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingin video apa selanjutnya? Kemudian kalau misalnya masih ada yang bingung juga komen aja gitu ya kan. Dan share juga video ini agar semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Khalid Azhara, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.